Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan menyampaikan belajar nahwu jurmiyah. Akan tetapi sebelum saya mulai, saya akan perkenalkan diri. Nama saya Bapak Edi Sukamto dari Pondok Pesantren Al-Kausariyah Jamus Meranggen, Demak. Oke, langsung saya lanjutkan pelajaran jurmiyah. Al-kalamu walahul murakabul mufidu biwati, yaitu kalam, pengertian dari kalam yaitu lafaz yang tersusun 2 atau 3 kalimat yang berfaedah dengan sempurna. Contoh 2 kalimat yang tersusun. Ja'a Zaidun. 1, 2, ini sudah dinamakan kalam. Zaidun sudah berdiri ya. Ja'a Zaidun, Zaidun datang. Ja'a teko sapa Zaidun Zaid. Zaidun Zaid sudah datang. Oke. Kita lanjutkan lagi, mulai dari kalam dan kemudian kalam itu terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu adalah isim, fi'il, dan huruf. Atau kalau dalam bahasa Arab jurmiyah itu adalah kalam. Nah, dan kemudian kalau di dalam bahasa ini unsur kalimat, kata. Kalimat terbagi atau kalam terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah isim. Jangan lupa kata. Isim. Yang kedua fi'il. Yang ketiga adalah huruf. Saya ulangi lagi. Kalam atau kalimat atau dalam bahasa Indonesia kata. Kata itu terbagi menjadi 3. Isim, fi'il, huruf. Nah, di sini isim itu ada yang sifat, ada yang menyebutkan benda. Contohnya apa, Pak? Masjidun. 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 Hadiyun. Masjid, tempat sujud, berarti kan menyebutkan sifat. Itu apa? Isim. Kalau di dalam fi'il tasrif, kenapa Pak itu dinamakan isim? Isim apa? Biasanya kan gitu, ada orang bertanya. Ini kan saya sebutkan kata, kalimat atau kalam, kata ya. Isim itu bisa dinamakan dalam bahasa nama. Di sini kata kerja, huruf. Tahu lain lagi, kalam atau kalimat, kata itu terbagi menjadi 3. Tanpa adanya 3 tersebut, kalimat tidak akan bisa sempurna ya. Tadi saya sebutkan contohnya ja'a Zaidun. Ja'a Zaidun. Ja'a wis teko sapa Zaidun Zaid. Zaid sudah datang. Berarti kalau kalimat ini ada sudah sempurna. Kalam ini sudah sempurna.
Nah, kita melanjutkan lagi ke sini isim. Ini saya buat itu contohnya Masjidun Hadiyun. Kenapa saya ini bahas tentang isim dulu, bukan fiil atau huruf. Isim. Isim Masjidun, tempat sujud, Hadiyun, yang menunjukkan, berarti berupa sifat. Isim berupa sifat. Masjidun, walaupun itu menunjukkan isim apa? Isim makan. Dalam kitab tasrifan, kitab tasrif ya. Ulang lagi, kitab tasrif dari lafal fa'ala, fa'ala yafulu fa'lan wa maf'alan. Wa maf'alan. Saya garis supaya lebih mudah, walaupun garisnya nggak bisa lurus, yang penting bisa memahamkan. Jadi ini pembahasan isim. Nah, ini isim disebutkan dalam tasrif isim dulu, walaupun di sini saya sebutkan ada fiilnya, nanti buat perbandingan. Garis-garis supaya lebih paham. Fa'ala ini adalah fi'il madhi. Kalau dalam bahasa Indonesia itu adalah masa lampau, itu masa lalu. Oke. Ini adalah fi'il mudhari'. Kemudian sini isim masdar ghairu min, isim yang tanpa min. Yang ini adalah isim masdar min, isim yang ada minnya. Saya garis bawah lagi. Fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun. Ini tak tulis fahuwa. Fahuwa fa'ilun. Itu isim fa'il. Fa'ilun. Isim fa'il. Isim fa'il. Fa'ala yaqulu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wadaka. Wadaka. Tak tulis ini aja biar jangan anu, ini hanya sebagai kata penghubung supaya enak ditasrif. Wadaka maf'ulun isim maf'ul. Maf'ulun. Wadaka maf'ulun uf'ul. Uf'ul. Ini adalah fi'il amar. La taf'ul. La taf'ul. Ini adalah fi'il nahi. Saya garis bawah lagi. Fa'ala yaqulu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun. Oke. Kita garis bawah lagi sini. Ini adalah isim makan. Makan itu adalah menunjukkan tempat.
Kemudian isim atau isim zaman ini adalah menunjukkan waktu atau zaman. Maf'alun, kalau dalam kitab tasrif itu ada dua ini, maf'alun, kemudian yang terakhir mif'alun. Ini adalah isim alat. Nah, isim alat itu alat untuk digunakan. Oke, saya ulang lagi dari awal kita bahas jumiyah, nahwu jumiyah. Kita memahami nahwu jumiyah, senjata yang terampuh, langsung paham membahas tentang isim 25 menit. Isim, oke. Nah, kembali lagi masjidun. Masjidun dari kata fi'il madhi itu adalah sajadah. Sajadah. Ini kok bisa ditemukan masjidun? Masjidun berarti ini adalah mengikuti dari isim makan, maf'ilun atau maf'alun. Nanti kita bahas kenapa Pak di sini adanya isim makan maf'alun, sedangkan sini masjidun. Berarti ikutnya wazan itu yang fa'ala yafilu. Jadi sebelum mempelajari ilmu nahwu jumiyah yang isim itu kalian harus memahami tasrif 6 bab sulasi mujarrad. Jadi yang ada fathu kasrin, fathu dhamir, fathatani itu semua dijelaskan di tasrif. Makanya kita kalau dalam pesantren perlu dipelajari itu pertama tasrif dulu baru nahwu. Oke, kembali lagi ke jumiyah isim. Masjidun ini adalah isim makan, isim nama tempat. Isim makan itu adalah nama tempat. Jadi menunjukkan sifat. Hadiyun, nama saya adalah dari isim fa'il hadiyun, isim hadiyun. Ini juga termasuk adalah sifat. Oke, kita lanjutkan lagi ke isim lagi. Tanda-tandanya isim. Saya sebutkan, saya tulis dengan bahasa Indonesia. Kalau kemungkinan yang belum paham tentang bahasa Arab, biasanya di sini alamatul isim. Jadi alamatnya isim itu apa? Maksudnya adalah tanda-tandanya isim itu apa aja. Tanda-tandanya isim itu ada 4. Saya ulang lagi, tanda-tandanya isim itu ada 4. Jumiyah, bahas kalam dulu. Kata, lafaz yang tersusun 2 atau lebih itu dinamakan kalam. Saya ulangi lagi, kalam lafaz yang tersusun 2 atau 3 kalimat yang mana tersusunnya tersebut berfaedah yang sempurna. Ja'a zaitun. Ja'a zaitun sudah datang. Coba kalau lafal ja'a datang. Siapa yang datang? Kan gitu tanyanya. Jadi kan kurang sempurna, harus 2 kalimat ja'a zaitun. Kalau dalam bahasa Indonesia sudah datang, kan kurang sempurna. Ada yang sudah datang. Siapa yang sudah datang? Berarti kan kurang semua. Ini hanya 1 kalimat. Tapi kalau 2 kalimat sudah datang zaitun, itu sudah sempurna. Oke, kembali lagi ke isim. Nanti penjelasan isim, fi'il, huruf itu adalah kata atau kalimat terbagi menjadi 3. Ini yang pertama isim, kemudian saya jelaskan tanda-tandanya isim. Tanda-tanda isim, nama. Yang pertama
bahasa Indonesia saja supaya lebih paham atau bisa dipahami. Yang pertama itu bisa menerima tanwin. Tanwin dipahami, tanwin saya dari sini horizontal, entah itu dari fathah tanwin, kasroh tanwin, atau dhammah tanwin. Contohnya Pak, isim yang bisa menerima tanwin. Contoh rajulun, zaidun. Ini isim yang bisa menerima tanwin. Jangan lupa kalau sudah tahu tentang isim, biasanya kalau orang-orang sudah tahu itu kalau pakai nama itu pakainya yang kayak gini. Isim yang bisa menerima tanwin, kemudian kalau dibuat pakai nama seseorang, biasanya itu dimudhofkan ilaih sama kata-kata yang lain. Oh bisa Pak? Oh bisa. Contoh Masrajul Hakim. Ini nama seseorang. Berarti kan dia itu sudah tahu tentang ilmu nahwu sharafnya. Indah aja. Masrajul itu dari isim. Ini juga dari isim. Ya, maf'ulun, masrajul, maf'alun dari isim zaman atau isim makan. Nah, aslinya dari kata masrajul. Berarti benar kan? Bisa menerima tanwin. Oke, kita lanjutkan lagi. Ternyata bahasanya sangat banyak. Kalau bahasa gini waktunya sangat banyak sekali. Yang penting kita memahami isim. Yang pertama bisa menerima tanwin. Dan yang kedua, oh ya, jangan sampai lebih lanjut lagi kita pahami kenapa Pak kita memahami isim, fi'il, huruf. Kalau tasrifan adanya fi'il sama isim, hurufnya itu ada di lughawi. Jangan salah ya. Nah ini kita memahami tasrif. Memang saya itu ini pada intinya kita memahami nahwu jurumiyah 25 akan, tapi saya jabarkan langsung bisa 25 menit atau paling banyak 35 menit aja. Jurumiyah sangat luar biasa. Tapi ini saya jelaskan nahwu sama sorof walaupun ini pelajarannya jurumiyah. Besok kalau saya membahas tasrif, saya juga membahas tasrif dengan jurumiyah. Buat perbandingan, oh ternyata ini bisa. Ini contoh isim bisa menerima tanwin. Kita tasrifnya apa? Fi'il madhi, fi'il mudhari, isim masdar mim, isim masdar waluman, kemudian isim fa'il, isim maf'ul, fi'il amar, fi'il nahi, isim makan, isim alat. Yang kita bahas adalah isim bisa, tanda-tandanya isim bisa menerima tanwin. Nah ini kita cari yang isim yang mana. Isim mulai dari isim masdar ghairu mim. Kita hasilkannya benar nggak ditandai menerima tanwin? Ternyata benar, tanwin. Kemudian isim lagi, isim masdar mim. Pak ini isim masdar ghairu mim dengan isim masdar mim. Ini katakanlah itu nama masdar yang tidak ada mimnya. Kalau ini ada mimnya. Ini isim masdar mim ditandai atau bisa menerima tanwin juga. Dan kemudian bahwa ini hanya kata sambung supaya bisa bisa menghafalkan atau memberikan nada-nada yang pas itu pakai bahwa. Karena Bapak tidak pakai bahya? Karena ini adalah mufrad mudzakkar ghaib.
Ya kalau mu'anas mudzakkar ghaib berarti ini bukan fa'ala, akan tetapi menjadi fa'ala karena itu mu'anas. Ya, mu'anas itu buat cewek, ini cowok, mudzakkar itu buat cowok, nah mu'anas itu buat cewek. Kata-katanya seperti itu. Oke, kita lanjutkan isim lagi. Kita cari lagi ya, ini yang pertama adalah fa'ilun. Ternyata ini adalah isim fa'il. Isim lagi menerima tanwin. Betul enggak? Fa'ilun. Ini tanwin. Jadi sebetulnya itu nahwu dengan tasrif ini memang berkesinambungan. Kemudian wadaka maf'ulun. Ini adalah isim maf'ul. Isim lagi ditandai apa? Ditandai dengan tanwin juga. Kemudian fi'il amar ini jelas fi'il. Nanti ada tanda-tandanya kalimat fi'il. Saya akan jelaskan lagi nanti. Kalau waktunya ada lagi saya jelaskan lagi. Ini pembahasan nahwu, kemudian ke isim dulu. Kembali lagi ya, ini yang selanjutnya fi'il nahi, ini juga fi'il. Isim makan. Isim makan sama isim zaman, nama tempat dan nama waktu. Ditandai lagi dengan tanwin juga isim. Kemudian yang terakhir isim alat. Alat yang untuk digunakan. Isim lagi ditandai dengan apa? Kita bisa menerima tanwin. Oh ternyata benar. Tanwin juga. Nahwu dengan tasrif ternyata berkesinambungan. Oke, kita kembali lagi yang tanwin dan tandanya, yang isim tanda-tandanya isim. Ya, kita lanjutnya tanda-tandanya isim itu ada 4. Yang pertama menerima tanwin, entah itu fathah tanwin, kasrah tanwin ataupun dunah tanwin. Ini pembahasan tanwin. Kalau di sini dijelaskan tanwin gitu ya. Dan kemudian yang kedua itu bisa menerima atau kemasukan alif dan lam. Kalau dalam kurung al, itu ya, al. Contohnya sama-sama dengan isim ya. Ar ini rajulun, masukkan al menjadi ar-rajulu atau ar-rajuli juga bisa. Isim yang bisa menerima al atau kemasukan al atau alif dan lam. Ar-rajulu. Nah, ini contohnya sangat banyak ya. Kita buat contoh. Rahmanun. Rahmanun atau rahmanin. Ini adalah isim. Isim apa? Maf'alun, maf'ulun, maf'ulun atau maf'alun, isim alat atau menyebutkan isim makan tempat atau katakanlah waktu. Rahmanun. Oke, atau rahmanin. Rahmanun, rahmanin, rahmanan.
isim. Jika isim kemasukan al, rahmani, kemasukan al menjadi ada kata rahmani. Jadi apabila isim yang pertama tanwin, jika kemasukan al itu lafadznya akan menjadi rahmani, tanwinnya menjadi la, menjadi kasroh. Katakanlah rahmanin, masukkan al atau menjadi rahmani. Apabila katanya rahmanu kemasukan al menjadi ar-rahmani. Hadiyun, jika kemasukan al akan menjadi al-hadiyu. Ya, saya ulangi lagi. Isim, tanda-tandanya isim itu ada 4. Yang pertama bisa menerima tanwin, dan yang kedua itu adalah menerima atau bisa kemasukan alif dan lam. Ar-rajulu atau ar-rajuli. Oke. Pembahasan isim lagi. Yang ketiga yaitu kemasukan i'rab jar. Contoh rajulin. Nah, ini rajulin. Ini nanti i'rab itu langsung i'rab jar langsung, berarti kan nama atau zaidun itu kalau bisa kemarin i'rab jar menjadi zaidin. Nah, nanti i'rabnya tergantung yang belakangnya sekul kalanya apa, nanti mengikuti. Yang keempat yaitu bisa kemasukan huruf jar. Contoh birajulin. Nah, ini kan sudah saya jelaskan 4. Oke. Birajulin huruf jar ya. Jar itu apa Pak? Huruf jar, huruf yang bisa pada akhir kalimatnya itu bisa terbaca kasroh. Jar itu adalah kasroh. Kalau dalam ilmu nahwu beda dengan ilmu tajwid, bahasanya itu beda. Kalau tajwid, kalau dumah tetap ditulis dumah, tapi kalau di bahasa nahwu itu terbaca rafa. Rafa itu adalah dumah. Kalau nasab itu fathah, kalau jar itu kasroh, kalau jazm itu adalah sukun. Jangan sampai lupa nasab, rafa, jar, jazm. Ya, jadi fathah, dhammah, kasroh, sukun. Nah, kita pahami jika kalian membuka YouTube ini atau media ini, jadi kita melihat keterangan saya dilihat dan bisa dipahami, jangan sampai melihat orang yang menerangkan ya. Melihat terangan kita yang menerangkan ini, saya yang menerangkan. Guna tanwin. Saya ulangi lagi. Ini kan sudah saya tuliskan. Kalam lafaz yang disusun, tersusunnya itu 2 kalimat. Kalau 1 kalimat itu belum termasuk tersusun. Intinya lafaz yang tersusun dalam arti jumlah atau 2 kalimat
atau lebih, yang mana lafaz tersebut berfaedah dengan sempurna, bisa dipahami. Ja'a Zaidun, Ja'a Zaidun, Ja'a Zaidun. Ini dua kalimat. Zaidun sudah datang. Ya. Oke, ini Ja'a Zaidun, Zaidun sudah datang. Ini sudah dinamakan kalam. Oh ya. Ini dan kemudian penjelasan kalam atau unsur-unsur kalimat. Kadang orang menjelaskan kalam sama kalimat sebetulnya itu sama. Kalau kalam itu sebuah kata-kata, kalau kalimat itu menerangkan sebelum kita membuat kata-kata harus ada kalimat yang sempurna buat untuk kata-kata yang bisa dipahami ke orang lain. Sebuah ucapan atau sebuah kata-kata. Jadi ucapan dengan kata-kata itu beda. Nah, ucapan itu kalam. Kalau kata-kata itu adalah kalimat. Nah, itu jangan sampai kadang-kadang lupa kalam sama kalimat. Kalimat itu kata-kata. Kalau kalam itu adalah ucapan. Ucapan yang bisa memahamkan seseorang. Ya, memang caranya gimana? Ya, kata-kata itu atau sebuah ucapan yang mana ucapan tersebut yang bisa tersusun. Saya apa? Kan gitu. Saya apa? Saya mau pergi. Ya kan gitu. Saya mau pergi. Mau pergi kemana? Saya mau pergi ke pasar. Saya duduk. Berarti sudah benar, saya duduk. Saya apa? Kemudian kita sebuah ucapan tanya sama seseorang, Pak Zaid, belum sempurna. Pak Zaid apa? Kan gitu. Pak Zaid sudah datang. Oh iya, berarti kan sudah sempurna. Pak Zaid sudah datang. Ini kalam. Terus kemudian ini saya sebutkan kalimat atau kalam, lebih enaknya tuh kalimat. Kalimat isim, kalimat fi'il, kalimat huruf kata. Kalimat itu terbagi menjadi 3. Yang pertama itu adalah isim, fi'il, huruf. Tanda-tandanya isim, tanda-tandanya fi'il, tanda-tandanya huruf banyak. Ini yang saya terangkan adalah tanda-tandanya isim. Sorry. Yang pertama itu tanda-tandanya isim. Nama. Nama itu ada yang menyebutkan nama sifat, nama benda. Pak, ya nama benda banyak belum? Contoh. Maktabun. Maktabun itu termasuknya adalah isim. Isim apa? Sebetulnya ini maktabun adalah isim makam. Tempat apa? Tempat duduk. Maktabun adalah bangku. Tempat untuk menulis, meja. Ini isim. Oke, ini nama benda. Oke. Sebelum sudah memahami tentang isim, kita akan saya ulang lagi tanda-tandanya isim, yaitu ada 4. Yang pertama menerima tanwin, fathah tanwin, kasroh tanwin atau gunnah tanwin. Saya jelaskan tadi. Oke, kita buktikan di tasrif. Ini saya sudah jelaskan dari awal. Isim ditandai atau bisa menerima tanwin. Yang kedua menerima atau bisa memasukkan alif dan lam, contohnya atau al. Nah, contohnya ar-rajulu, rajulun isim. Kemudian pemasukan al, aslinya dari rajulun
kemasukan al biasa dalam akhir kalimat ini akan menjadi jumlah. Ya, ini bisa menerima al, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alamin. Nah, ini aslinya itu hamidah atau hamadah itu dari fi'il, akhirnya kita bisa masukkan al menjadi harokat dhammah. Ini aslinya dari isim masdar. Isim masdar ghairu min dari lafal hamdan. Nah, hamdan atau hamdun, terus memasukkan al menjadi alhamdun. Hamdun atau hamdan, paklan, ya, hamdun, memasukkan al menjadi alhamdun. Terkiknya menjadi mubtada. Nanti pembahasan tentang mubtada ada pelajaran jenis yang berikutnya. Nanti ini saya jelaskan langsung isim, dari pengertian isim, kemudian isim menjadi terbaca rafa, terbaca tanwin dan lain sebagainya. Ini ilmu dasarnya seperti ini. Ya, kita lagi. Ya. Yang ketiga, kemasukan i'rab jar. Sudah menjadi i'rab jar itu rojulun bisa langsung kemasukan i'rab jar, bisa menjadi rojulin karena kemasukan i'rab jar. Kemudian yang keempat yaitu bisa, ini ada tanwin lagi, bisa kemasukan huruf jar. Huruf jar itu huruf kasroh yang bisa mengkasrohkan suatu kalimat yang pada akhirnya lafaz. Contoh, ini adalah huruf jar, rojul. Nah, ini aslinya dari kata rojulun, entah itu rojulun atau rojulin. Kalau bisa kemasukan huruf jar, yaitu ba, kalimat aslinya menyandang yang akhirnya kalimat ini yang menyandang harokat dhammah, kalau bisa kemasukan huruf jar artinya menjadi kasroh atau jar. Jar itu entah kasroh tanwin atau kasroh bi rojulin. Nah, oke, siap. Ini adalah pelajaran sunnia kalam, suatu kata, suatu pembicaraan atau omongan bicara, kemudian yang bisa menyempurnakan suatu kalam ini kita harus memahami kata-katanya. Kata-katanya adalah isim, saya juga sudah jelaskan dari tadi, mulai dari 1 sampai dengan yang tasrif. Kemudian fi'il, huruf. Nah, sebelum menanjak ke fi'il, kita sudah memahami tentang isim, yang fi'ilnya adalah pelajaran yang berikutnya. Oke, terima kasih saya jelaskan. Jangan lupa setelah membaca, setelah melihat untuk keterangan nahwu jurmiyah, jangan lupa ketik subscribe di bawah ini dan ketik lonceng atau komentar di bawah ini lagi. Dan kemudian yang fi'ilnya adalah pelajaran untuk berikutnya. Terima kasih dari saya, Hadi Sukamto dari Pondok Pesantren Al-Basariyah Jamus Meranggen Demak. Dari saya, apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.